Waalaikumsalam. Ada lirik lagu yang barangkali bisa dipakai untuk mengetes ukuran kita di level mana sholat kita. Lagunya gini Pak Ustadz. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Biasa karaoke kayaknya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fardhis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, kajian rutin Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk kepada bab iman. Sebelum masuk kepada bab iman, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul di usia 40 tahun. Setelah itu baru ada perintah sholat setelah di tahun 12 kenabian. Artinya sejak Rasul umur 40 diangkat sebagai seorang Rasul dengan turunnya wahyu yang pertama, surah Al-Alaq 1-5 itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. 12 tahun kemudian baru ada perintah Isra Mi'raj. Rasul diutus oleh Allah untuk bertatap muka langsung di Sidratil Muntaha untuk kemudian menerima perintah sholat. Pertanyaannya, selama 12 tahun ini Rasul dan umat Islam itu berarti tidak sholat, Ustaz? Sebelum adanya perintah Isra Mi'raj, belum ada perintah sholat memang. Selama periode Makkatul Mukarramah, Rasul ini menanamkan iman dan takwa. Maka saat itu, era itu menjadi sesuatu yang sulit dipercaya bahwa bentuk ketuhanan tidak ada manifestasinya. Kaum Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu menyembah Lata, Uzza yang berbentuk patung, ada wujudnya. Inilah kemudian selama 12 tahun itu Rasul membenahi bahwa yang disebut Tuhan ini Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya. Menanamkan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah itu yang tidak ada bandingnya, yang kemudian wahdatul wujud, yang artinya ahad, esa, satu-satunya. Ini di mata umat kaum Quraisy pada saat itu yang kemudian menjadi umat Islam. Ini sulit sekali Bapak sekalian. Maka butuh waktu perjalanan iman dan takwa ini 12 tahun yang kita kenal dengan rukun iman. Maka iman ini adalah sebuah bentuk kecintaan kepada Allah.
yang mana cinta ini menjadi bahan bakar utama untuk melakukan sebuah pengabdian yang disebut ibadah. Baru setelah iman dan takwa ditanamkan, kemudian ada perintah sholat. Sholat ini adalah manifestasi atau bentuk pengabdian kepada yang zat yang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya bacakan. Al-imanu billahi azza wa jalla, iman kepada Allah yang maha mulia. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina, wajib kita percaya akan Allah sebagai Tuhan kita. Wa huwal ilahul haq, wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Dialah Tuhan yang sebenarnya dan menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang pasti adanya. Artinya apa? Khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Allah lah yang kemudian ada sebelum waktu itu ada. Niki agak filsafat nggih, Pak. Artinya apa? Tidak ada selain Allah segala sesuatu sebelum wujudnya sesuatu. Allah sudah ada lebih dulu. Allah ini tidak terikat oleh waktu. Bahkan yang menciptakan waktu sendiri itu adalah Allah. Dalam bahasan surah Ar-Rahman ayat 26, Allah menggunakan kalimat kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu itu fana, pasti akan binasa kecuali Allah. Ustaz, bukankah kemudian dalam bahasa lain di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada itu kemudian kalau di dalam Quran terjemahan Kemenak itu diartikan kekal selamanya. Abadan itu bukan kurang tepat kalau diartikan sebuah kekekalan. Enggak. Abadan itu selamanya, tapi pasti ada endingnya. Artinya apa? Allah membuat konsep surga dan neraka, kemudian orang yang beriman masuk ke surga, orang yang kafir masuk neraka, itu tetap ada endingnya. Endingnya apa? Allah tidak memberikan informasi itu di dalam Al-Quran. Buktinya apa? Jenengan kalau buka lagi surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan informasi terhadap malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan membuat pemimpin atau khalifah di muka bumi. Qalu, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, bukankah nanti manusia itu hanya sebatas membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Apakah ini ramalan malaikat? Bukan. Malaikat tidak bisa meramal. Malaikat tidak akan mempunyai informasi kalau tidak diberi informasi. Buktinya apa? Ketika Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Ketika Adam diberikan informasi tentang nama-nama yang ada di dalam seluruh jagat raya dan disuruh presentasi di hadapan malaikat, malaikat kemudian faham betul kemuliaan manusia di hadapan mereka. Artinya apa? Malaikat ini tidak mampu mengindra sesuatu yang belum terjadi.
Kok bisa malaikat mengatakan bahwa manusia ini nanti akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Artinya apa? Sudah ada contoh, sudah pernah ada makhluk yang kemudian diciptakan oleh Allah dan perbuatannya hanya kerusakan dan pertumpahan darah. Itu lagi-lagi memberikan batasan kepada kita pengetahuan bahwa Allah itu adalah sang sutradara. Khalik ini, Khalikul alam adalah sutradara alam. Sedangkan kita makhluk itu hanya aktornya saja, pemain filmnya. Yang namanya film terserah sutradaranya. Mungkin kita ini dalam satu episode film yang namanya film kehidupan di bumi. Bisa jadi ada kehidupan-kehidupan yang lainnya yang informasinya tidak diberikan kepada kita. Mungkin dulu sebelum kita, Allah membuat makhluk yang lain dan ternyata hanya membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Itu direkam oleh malaikat. Dibuktikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian apa jawaban Allah terhadap protesnya malaikat? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sudahlah, saya ini lebih ngerti daripada kamu. Baru malaikat diam. Artinya apa? Allah ini membuat segala sesuatu, innallaha masya'a, terserah apa yang ada di dalam kemauan Allah. Kita hanya diberikan informasi konsep kehidupan itu, manusia dihidupkan dari tidak ada, dihidupkan dalam sebuah alam yang disebut alam rahim. Ketika dilahirkan, lahir ke dunia, kemudian alam dunia, kemudian dimatikan kembali, masuk ke alam kubur. Ruhnya dikumpulkan di alam barzah. Dari alam barzah kemudian ketika trompet sangkakala ditiup oleh malaikat disebut kiamat. Itu yang disebut dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan itu seluruh manusia dan jin dikumpulkan di alam mahsyar. Di alam mahsyar ini kemudian diadili. Setelah diadili baru dipisah. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Selesai. Informasi yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran hanya sebatas itu. Apakah itu endingnya? Wallahu a'lam bishawab. Maka penting bagi kita meyakini bahwa Allah itu wahwal wajibul wujud, dan dialah yang pasti adanya. Selain Allah itu seluruhnya kulluman 'alaiha fan. Selain Allah seluruhnya fana. Saya lanjutkan. Wal awwalu bilal bidayah wal akhiru bila nihayah. Dan dialah yang pertama tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan. Artinya apa? Ya Allah yang menciptakan waktu. Tidak dalam konsepnya Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang punya awal dan punya akhir itu hanya makhluk, bukan khalik. Karena khalik ini kekal. Kalau makhluk punya batasan, limitasi yang disebut ruang dan waktu. Wala yusbihuhu syai'un minal kainah. Dan tidaklah sesuatu yang menyamainya. As-Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
ahad. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menyamai Allah. Dari situ kemudian Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, koneksi pertama kali yang terjalin di dalam sholat itu apa Pak, Bu? Pertama kali koneksi kita nyambung ke Lauhil Mahfuz itu loh. Kalimat apa di dalam sholat? Kenapa? Allahu Akbar. Pertama kali koneksi sambungnya kita ke Lauhil Mahfuz itu adalah kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Artinya kita mengakui bahwa Allah lah yang memiliki segala pujian. Itu koneksi baru terjalin pada saat itu. Kalau takbir itu penanda masuknya sholat. Kan mafatihus sholat wa al-wudu taqdimuha bitakbir wa tahliluha bi taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi pertama kali koneksi itu kita mengakui keagungan Allah. Kita bersyukur di hadapan Allah. Itu koneksi yang terjalin pertama kali itu. Maka kemudian tidak ada satupun yang mampu menyamai keagungan dan keesaan Allah. Maka sholat ini adalah satu output saja. Inputnya apa? Iman. Maka sholat ini hanya sebatas, jadi ibarat kalau kita cinta dengan lawan jenis, cinta dengan pasangan, apapun akan kita lakukan demi rasa cinta. Coba kita flashback ke belakang Bapak Ibu sekalian. Jenengan dulu saat ngapunten, kalau yang pacaran, saat pacaran dengan ibu dulu, ya, basa Jawa ini sir-siran. Anak sekarang tidak paham sir-siran itu. Nah, itu kemudian pangapunten sangat. Seandainya kekasih yang kita cinta itu, misalkan jenengan hidup di Sidoarjo, kekasih kita sedang kuliah di Malang. Mungkin kita pulang kerja capek-capeknya, pas waktunya malam minggu itu dibelan-belani ngapel ke Malang, Pak. Apel ini kemudian menempuh sebuah perjalanan yang panjang, mungkin 1,5 jam ke Malang, pakai motor 1,5 jam. Perjalanan dari Sidoarjo ke Malang ini adalah sebuah pengorbanan, sebuah bentuk takorrub, usaha untuk mendekatkan kepada sang kekasih. Takorrub ini dalam bahasa fikih disebut ibadah. Perjalanan menuju Sidoarjo ke Malang ini disebut sholat. Nah, demi yang dicinta, itu kekasih kita yang sesungguhnya adalah Khaliqul Alam, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat sesungguhnya untuk kita mampu melakukan sholat adalah rasa cinta. Harus ada rasa cinta. Kalau sudah ada rasa cinta, sholat bisa khusyuk, sholat bisa asik, karena berdialog dengan yang dicinta. Kan ngoten? Masya Allah geloyok nopo, begitu ketemu pacare, ketemu kekasih yang dicinta, niku rasa pegel niku hilang kabeh, Pak, nggih. Atine bunga. Itu begitu. Begitu pula kemudian ketika salat, kalau kita betul-betul iman kepada Allah, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, dalam kondisi apapun ingin mensegerakan salat.
Ukuran sholat khusyuk itu begitu, Pak. Dados kalau kemudian pangapunten sanget, kalau kemudian kita sholat, ketika sholat kemudian menjadi beban dan berat sekali rasanya sholat itu, jangan-jangan kita sudah tidak lagi cinta kepada Allah. Kalau sudah tidak cinta, kita tidak lagi iman kepada Allah. Maka kemudian Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu kan membagi level-level sholat dan level-level iman itu. Sholat menurut beliau itu ada 3 level. Level yang paling atas, itu sholat karena mahabbah ini. Sholat menjadi sebuah kebutuhan. Karena butuh, ibarat minum, Pak. Ibarat minum. Kalau haus harus segera minum. Lapar harus segera makan. Maka itu tidak bisa ditunda. Ibarat jenengan haus. Wah, ngelak. Anu aja lah, minggu depan minumnya. Bisa? Tidak bisa. Paling nundanya cuma beberapa menit saja. Lapar, ngoten nggih. Kecuali kalau puasa ditunda memang. Lapar, waduh, seluwine nemen rek wayahe jam makan siang, wayahe sarapan. Aku tak sarapan bento wae, bisa? Tidak bisa. Itu sholat menjadi sebuah kebutuhan. Maka ketika adzan dikumandangkan Allahu Akbar, langsung dilaksanakan, disegerakan karena ingin ketemu yang dicintai. Itu ngukurnya gampang keimanan itu. Tapi yang level 2 agak turun sedikit, menganggap sholat itu sebatas kewajiban. Kalau tidak sholat nanti takut dosa masuk neraka, ya konsepnya anak kecil gitu aja. Maka kalau sudah masuk turun ke level yang bawah ini, maka kemudian sholat kita ini pangapunten sangat hanya sebatas penggugur kewajiban saja. Nah ini dalam bahasa tasawuf ini hanya sebatas masuk di level syariat saja. Kalau sudah masuk di level syariat, ya yang kita utek-utek itu sholat antara kunut dan tidak kunut, antara bacaan basmalah dijaharkan atau tidak dijaharkan, itu level syariat saja. Umek masalah teknis sholat, esensi sholatnya tidak tersentuh akhirnya. Lebih parah lagi kalau kemudian turun lagi, sholat hanya sebatas menjadi rutinitas. Sudah seperti Jumatan sekarang ini. Pangapunten, dulu Rasul itu setiap khutbah Jumat itu berapi-api sekali. Karena Jumatan di era itu menjadi pemersatu bangsa, menjadi pemersatu umat. Ukhuwahnya betul-betul terjalin. Kalau ada problem Jumatan, pulang Jumatan, selesai problemnya. Jadi evaluasi umat itu di hari Jumat. Ukhuwahnya ada. Sekarang pangapunten sekali, Jumatan sekarang itu sebatas rutinitas saja. Atau bahkan pangapunten, gak enak gak Jumatan, pas wayahe wong-wong Jumatan, gak enak didelok tangga lho gak Jumatan. Hanya sebatas itu. Ruhul Jum'ahnya tidak ada, hilang. Pangapunten sekali, sekalipun kita Jumatan, ruhnya tidak ada. Kenapa? Ketika khotib berapi-api untuk pangapunten menerangkan sebuah konsep agama, kadang-kadang lantunan paling indah pengantar tidur jamaah adalah khutbah Jumat, Pak. Iya atau tidak? Baru innal hamdalillah kita sudah siap-siap begini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, wis ningkluk ngeten. Baru kemudian jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah ngorok wis.
Itu begitu. Jadi roh Jumatnya tidak ada. Jumatan itu sebatas rutinitas, bukan lagi kewajiban, apalagi sebuah kebutuhan. Tidak. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah kita betul-betul mengakui bahwa Allah itu Al-Hayyul Qayyum, yang esa, yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala sesuatu yang ada? Wah, jauh, Pak. Tidak mungkin kita berpikir sampai di situ. Maka ternyata level keimanan kita itu ya sebatas melaksanakan ibadah, itu sebatas rutinitas ternyata, Pak. Wis paling hebat menganggap sebuah kewajiban. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, sholat apa yang paling engkau sukai? Seandainya 5 waktu belum cukup, apa yang engkau rekomendasikan? Kemudian Rasul menjawab, yaitu sholat qiyamul lail atau tahajud. Perenungan itu terjadi ketika kita dalam kondisi sendiri. Ketika kemudian kita diperintahkan oleh Allah, qumil laila fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Perenungan itu terjadi di sepertiga malam. Jenengan kalau kemudian pangapunten suntuk kakean pikiran, ya, wong lanang niku biasanya kan kemudian butuh menyendiri. Menyendirinya macam-macam, entah itu di teresan, didampingi kopi dengan koran, ya. Entah itu kemudian mancing. Padahal mancing gak penting iwake, sing penting napa? Ngelamune itu loh, Pak. Ndak penting dapat ikan atau tidak, ndak penting. Yang penting menyendiri. Menyendiri versi Rasul itu bukan mancing, bukan di teresan, tapi bangun di sepertiga malam. Versinya Rasul menyendiri begitu. Maka dari situlah kemudian Rasul menjawab, seandainya kalian mampu, umatku mampu, maka aku jadikan 6 waktu sholat, bukan 5 waktu. Yang 1 waktu ini apa? Tahajud, Pak. Itu di situ. Maka paling tidak kekhusyuan itu mampu kita latih, konektivitas kepada Allah itu mampu kita latih, kita asah ketika sholat tahajud. Menumbuhkan rasa cinta dan mahabbah kepada Allah untuk meningkatkan taraf keimanan. Dan iman itu, Pak, ada muslim paling bawah, versinya Al-Ghazali. Kemudian nomor 2 itu ada mukmin, ketiga itu ada muhsin, paling tinggi itu mukhlis. Itu keimanan. As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Dalam konsep Islam, bahkan Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Kita punya kerentek rasa iri, dengki, itu Allah tahu. Maka perbedaan hukum Islam ini, kita kalau ngomong konsep syariat, perbedaan hukum Islam dengan hukum positif atau hukum pidana. Kalau hukum pidana, niat jahat itu, jenengan punya niat mau membunuh orang, niat saja, pembunuhannya belum terjadi, bisa dipidana atau tidak? Bisa enggak? Enggak bisa, karena tidak ada kejadian pembunuhan. Tapi Islam tidak, Pak. Baru niat saja sudah ada bijinya, Pak. Sudah ada kalkulasinya, sudah tercatat oleh Raqib dan Atid. Bedanya Islam dengan hukum positif begitu.
Maka kemudian yang menjadi hakim tunggal di sini adalah Allah melalui catatan Raqib dan Atid. Maka Allah yang maha mengetahui, Sami'un Basir, maha mendengar, lagi maha melihat. Tidak ada satupun sebesar biji zarrah pun yang terlepas dari pengamatan Allah. Itu Sami'un Basir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Terus kemudian yang berkuasa atas segala sesuatu begini, dalam konsep qadha dan qadar, manusia itu memang diciptakan oleh Allah, diberikan privilege. Privilege ini apa? Sebuah keistimewaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, diberikan akal pikiran untuk memilih. Nah, Allah ini kan sutradaranya, kita ini hanya aktor, pemain peran saja. Bedanya, kita yang sebagai pemain peran ini diberikan pilihan. Contoh, qadha-nya Allah, ketentuannya Allah itu kalau haus tombone nggih minum, tombone ngelak ngombe. Minumnya mau langsung sekarang atau ditunda, itu pilihan manusia. Atau permisalan lain, disediakan ada air putih, kemudian ada khamr, miras. Qadha-nya Allah, air putih ini halal, miras ini haram. Mau minum air putih atau mau minum miras, itu qadarnya manusia. Qadha-nya ini ada halal, ada haram. Qadarnya itu pilihan kita. Mau apa? Ambil air putih atau mau ambil miras. Lagi, dalam konsep kehidupan, Allah memberikan bekal kita akal pikiran untuk dilatih. Dalam surah Yasin itu digambarkan kemuliaan tangan. Jadi tangan ini kalau dilatih di dunia kedokteran, sekali total 250.000, Pak. Tidak ada 5 menit. Pakai stetoskop. Nggih. Total 250. Kalau tangan ini dilatih di dunia pertukangan, pangapunten, masuk jam 7:30, pulang jam 4, itu berapa jam itu? 8 jam. 8 jam baru dapat 175.000. Bandingannya kan jauh, Pak. Total 5 menit 250.000, kemudian tandang gawe pakai fisik, pakai otak itu selama 8 jam, gajinya 175. Qadha-nya Allah itu akal pikiran itu tadi. Menggunakan akal pikiran dengan tangan, bagaimana cara menggunakannya, itu qadarnya Allah. Terserah kepada manusia. Mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi kuli, mau jadi tukang sapu, itu semuanya pilihannya manusia. Maka ketika nasib kita berubah hanya sebatas menjadi tukang sapu, ya jangan salahkan Allah. Itu pilihan yang dipilih oleh manusia. Maka kemudian nasib kita ternyata menjadi seorang dokter yang terkenal, punya pasien yang banyak, ya jangan berbangga diri. Ada peran Allah di dalam nasib kita. Itu perbedaan dari qadha dan qadar. Saya lanjutkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan dialah yang perihalnya apabila ia menghendaki sesuatu, ia sabdakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah semua itu.
Ini keistimewaannya manusia dibanding makhluk yang lainnya. Kalau makhluk yang lainnya, malaikat, ada cahaya, kun fayakun, jadi malaikat. Iblis ada api, kun fayakun, jadi iblis. Sedangkan Adam itu melalui peran Allah, melalui kekuasaan Allah langsung. Yang namanya tanah itu kemudian dibentuk sedemikian rupa menjadi wujud manusia. Itu istimewanya manusia. Langsung digarap dewe kali Gusti Allah, tanpa sekedar lafaz. Bahkan kemudian pasangannya manusia, pasangannya laki-laki diambilkan dari tulang rusuknya laki-laki yang disebut perempuan. Itu istimewanya manusia itu, Pak. Makanya manusia ini adalah makhluk yang paling mulia. Kalau malaikat itu sering saya kisahkan, ibarat malaikat itu ya hati lah, ya. Kalau kemudian iblis itu ya Nokia poliponik, bunyinya tilulit-tilulit itu. Manusia itu sudah iPhone 16. Manusia ini multitasking. Kalau malaikat tidak bisa multitasking. Ya sudah, tugasnya nyabut nyawa. Israel ini ya nyabut nyawa aja. Tidak pernah Israel ini nyambi tengak-tenguk ngarepe swarga ngewangi Ridwan. Tidak bisa. Atau mungkin ketika Covid kemarin Israel nopo terlalu sibuk nyabuti nyawa. Bendino esok, ben esok iku wiu. Ambulan lewat. Banyak orang mati. Saking sibuknya Israel kewalahan jaluk tolong Ridwan, Ridwan. Mbok ewang ngono aku kok penggaweanmu iki magabut makan gaji buta tengak-tenguk tok ae ngarepe swarga. Tidak bisa. Sudah sesuai SOP-nya masing-masing. Nah, ini ciptaan Allah yang pertama, versi 1, malaikat. Tugasnya ya hanya yusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dalam Al-Qur'an, yaitu tugasnya satu itu. Yang kedua, versi 2-nya itu iblis. Iblis ini berasal dari kata ablasa yang artinya membangkang. Ada error sistemnya. Jadi sudah mampu menginjeksi virus. Ini iblis. Sudah mampu memberikan pengaruh pembangkangan. Ini ablasa. Versi 2 itu sudah Nokia poliponik itu, Pak. Yang masih layar hitam itu. Malaikat, kalau manusia multitasking, Pak. Sudah iPhone 16. Isok gawe WA-an, isok gawe motret kualitas bagus, bisa ini, bisa itu manusia. Buktinya apa? Contohnya ibu-ibu itu, Pak, multitasking, Pak. Bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu. Buktinya apa? Ayo sekarang. Ada ibu atau Mahmud, mamah muda itu. Yang tangan kiri gendong anak. Tangan kanan pegang sutil goreng tempe, Pak. Terus kemudian ditambah lagi, telapak tangan kirinya ini masih nganggur, pegang HP, scroll TikTok, Pak. Multitaskingnya manusia. Terus kemudian sambil scroll, kemudian ada lagu statue, ini lesannya sambil nyanyi, pokoknya sambil megol joget. Itu berapa pekerjaan dalam satu waktu itu? Itu buktinya bahwa manusia itu makhluk yang paling canggih. Iblis dan malaikat tidak bisa begitu, Pak. Itulah kemudian pangapunten sekali menjadi sesuatu yang salah ketika seorang manusia nyembah setan dengan berbagai macam ritual-ritual dan lain sebagainya. Itu merendahkan dirinya. Dalam bahasa Al-Quran menjadi asfalus safilin, menjadi makhluk yang paling rendah. Nah, menjadikan makhluk yang mulia dan atau makhluk yang paling rendah itu qadar. Itu pilihannya
manusia. Baik, saya lanjutkan lagi. Wa huwa alimum bima yaf'alun, dan dia mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan. Al-muttasifu bil kalam wa kulli kamal, dan dia mengetahui yang bersabda dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Al-munazzarah an kulli naqshin wa muhal, yang suci dari sifat mustahil dan segala kekurangan. Yahluku ma yasha wa yakhtar, dialah yang menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Biyadihil amru kulluhu wa ilaihi yarji'un, segala sesuatu ada di tangannya dan kepadanya akan kembali. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita ini Bapak sebagai manusia, kalau sudah mendengar keterangan yang sedemikian rupa tentang keimanan, kewajiban iman kita kepada Allah, kalau sudah paham seperti itu, tidak mungkin kita melakukan sebuah sifat yang disebut kesombongan. Seharusnya ibadah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Al-ibadatu ya at-taqarrub ilallah. Semakin dekat kepada Allah, semakin meningkat kadar keimanan. Semakin cinta kita kepada Allah, maka semakin tebal zikir kita. Problemnya karena kita tidak terlalu cinta kepada Allah, zikirnya ya hanya sebatas banallah, 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 dalam, abar, selesai. Ketika minta, wah masya Allah, minta, ya Allah, Rabbana atina Alphard Innova wal Avanza, ya Allah, komplit oleh jalur Pak. Zikirnya sedikit. Loh, dari situ saja kita mampu bercermin seberapa tebal kadar keimanan kita. Maka iman ini menjadi tolak ukur. Bukan lamanya kita melaksanakan sholat, tapi bagaimana kualitas sholat kita kepada Allah. Bukan lamanya kita continue melakukan puasa, tapi bagaimana kualitas puasa kita untuk Allah. Bukan lamanya dan kuantitas kita berzakat, tapi bagaimana zakat kita ini betul-betul menumbuhkan rasa ikhlas dan beribadah kepada Allah. Problemnya rasa ikhlas kita ini Bapak sifatnya periodik. Saestu periodik. Ketika masukkan ke kotak amal, wah, bismillahirrahmanirrahim, ikhlas. Baru jalan, waduh, sing tak lepok nomang 1.000 kakek. Ikhlasnya periodik. Begitu membantu orang, pangapunten sangat, ini yang sering terjadi. Ketika membantu mungkin ikhlas. Begitu ternyata orang ini yang kita bantu, anak didik kita yang kita bantu ini tidak memberikan feedback kepada kita, matur suwun naik gak, nah itu. Maka kemudian muncul sifat kon biyen nek gak aku. Nah, mungkin ikhlas kita berjalan puluhan tahun dirusak dengan satu kalimat. Hanya dirusak dengan satu kata. Maka kemudian keimanan mencapai level ikhlas ini sulit Pak. Kalau kita presentasikan 1000 siji niku dereng karuan ono tiang ikhlas ini. Ya ada, cuman periodik. Mengasah keikhlasan ini bagaimana? Coba kita bercermin kepada orang-orang terdahulu. Pangapunten sangat, orang dulu itu Pak, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu orang-orang yang betul-betul melakukan ilmu ikhlas yang luar biasa. Bisa makan sehari sekali saja, alhamdulillah. Pangapunten saya, mbah saya itu saya masih menangi napa sego karak Pak. Nasi karak niku sudah luar biasa nikmatnya. Ketemu pohong saja sudah mewah.
mewahnya anak sekarang, Pak. Pangapunten, anak usia-usia seperti anak saya ini bisa disebut mewah itu kalau disebut pizza. Woi, baru mewah. Nek gak McD, burger McD gak mewah. Dari situ saja kita mampu mengukur kadar keikhlasan seseorang. Orang terdahulu pangapunten sangat begitu, ini rahasianya. Begitu bangun jam 2, sholat malam, terus deres sampai subuh. Mungkin orang terdahulu gak ngerti kalau itu adalah ilmu ikhlas. Tapi itulah yang mengasah keikhlasan mereka. Dalam bahasa Jawa, nerimo ing pandum. Mungkin gak ngerti kalau nerimo ing pandum itu adalah salah satu kategori ikhlas. Dan sekarang Bapak pangapunten sangat, ikhlas kita itu tipis. Kalau sudah tidak ikhlas, jangan-jangan kita ini pinternya kufur, bukan pinter syukur. Barangkali itu saja yang mampu saya sampaikan. Insya Allah bulan depan tolong diingatkan tadi iman kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah bulan depan iman kepada para malaikat. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lirik lagu yang barangkali bisa dipakai untuk mengetes ukuran kita di level mana sholat kita. Lagunya gini Pak Ustadz. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud padanya? Biasa taruh kayaknya. Jadi kalau misalnya kita tidak ada dijanjiin surga neraka, apakah kita tetap masih bersujud? Itu kan maksudnya lirik itu. Lah pertanyaan saya bukan itu di situ Pak Ustadz. Pertanyaan saya itu bagaimana kita itu menumbuhkan rasa cinta pada waktu sholat. Stimulan-stimulan apa yang harus kita ungkapkan? Gairah itu Pak Ustadz. Karena kita kadang-kadang saya nggak tahu tafsirnya daripada perintah sholat itu. Kalimat perintah itu yang menimbulkan kita merasa wajib. Nah itu loh, menjadi kewajiban. Akhirnya kita terjebak kepada hanya menggugurkan kewajiban aja gitu loh Ustaz. Apakah bukan kalimatnya itu tafsirnya ini, mohon maaf Pak Ustaz, nanti mohon diurai. Apakah bukan perintah ya yang lebih tepat, tapi adalah petunjuk? Karena kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk kepada Allah. Barangkali itu yang membuat kita menghindar dari jebakan kewajiban itu, sekedar menggugurkan kewajiban. Itu barangkali Pak Ustadz. Terima kasih. Mohon diurai. Saya jawab nih Pak. Bismillah. Kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu punya privilege tersendiri Pak. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak bisa langsung minta kepada Allah. Mintanya itu kepada nabinya. Coba kisahnya Bani Israel di eranya Nabi Musa, kisahnya Nuh, ya, kaumnya Nuh yang kemudian banyak yang durhaka kepada Allah. Kisahnya Nabi Ibrahim, itu umatnya itu kalau minta sesuatu, minta ke nabinya untuk dimintakan ke Allah. Maka dalam bahasa filmnya anak-anak, nabi-nabi atau rasul ini avatar Pak.
sebagai konduktor, sebagai penghubung antara makhluk dengan Khalik. Ketika Bani Israel minta kepada Nabi Musa untuk diturunkan hujan, untuk kemudian ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan wa basaliha wa adasiha dan seterusnya itu dalam kisah di Al-Quran, itu mintanya ke Musa. Musa mintakan ke Allah, karena yang mampu sambung ke Lauhil Mahfuz hanya Nabi dan Rasulnya. Sedangkan di era Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ini pasca 12 tahun menanamkan keimanan dan ketakwaan, kemudian diblokade dan diblokir oleh kaum Quraisy sedemikian rupa, umat Islam dalam kondisi sengsara. Bahkan Nabi Muhammad saja jalan itu dilempari batu dan diludahi, Pak. Kemudian solusinya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk ke Sidratul Muntaha, perjalanan 1 malam itu, untuk menerima ibadah yang disebut sholat. Sholat ini solusi umat. Ketika sholat sudah tidak ada lagi konduktor, langsung di-bypass dari makhluk ke Khalik, sebuah bentuk penghambaan. Maka sholat ini sebuah privilege bagi umatnya Nabi Muhammad, bisa langsung minta kepada Allah. Kalau sudah paham bahwa ini adalah sebuah privilege, kue yang sangat enak, masa mungkin kita mampu nolak? Nah, kita harus memasukkan pemahaman itu dulu. Kalau kita sudah paham bahwa sholat ini adalah sebuah bentuk tidak hanya penghambaan, tapi fasilitas VIP yang diberikan oleh Allah agar bisa minta langsung kepadanya, udhkurni adzkurku lakum waskuruli wala takfurun. Kan jelas itu ayatnya. Dengan sholat ini kita bisa langsung bermunajat kepada Allah. Maka kemudian kita tidak bisa meninggalkan Nabi Yuna Muhammad sebagai Rasul kita yang dulu memintakan kepada Allah fasilitas ini. Harusnya dulu ketika wahyu pertama sholat itu diberikan 50 waktu sholat, kita seneng banget. Harusnya. Tapi Nabi Musa yang kemudian bernuansa syariat sama syariat banget itu, ketika Nabi Muhammad pulang dari Sidratul Muntaha, di tengah jalan dicegat Musa, oh nggak kuat umatmu kalau 50. Balik lagi, minta diskon. Diskonnya dari 50 menjadi 5 waktu. Kok seandainya waktu itu 50 waktu tidak didiskon, itu kemudian kesempatan kita untuk selalu berdekatan dengan Allah terbuka lebar. Jadi sholat itu adalah privilege-nya umatnya Kanjeng Nabi untuk bisa minta langsung kepada Allah. Pemahaman dulu ini yang harus kita tanamkan. Maka di dalam otak kita ini harus paham betul apa itu iman, apa itu takwa. Baru paham sholat. Problemnya kita berdebat urusan teknis sholat, Pak, sekarang ini. Pak Ngapunten, iya atau tidak? Yang benar itu segini atau segini, yang benar itu sendekap atau begini. Habis iktidal, sami Allah liman hamidah, yang benar itu tegap atau sendakap. Kita berdebat berkutit urusan syariat saja. Hakikatnya tidak tersentuh. Itu problem kita saat ini. Sekalipun kita sesuai syariat, misalkan sholatnya, ternyata belum tentu connect ke Lauhil Mahfuz. Connect ini kita harus latih. Mengasahnya dengan apa? Rasa syukur. Makanya konektivitas pertama adalah kalimat Alhamdulillah. Kalau kita tidak paham ini, Pak, mustahil kemudian mampu connect gitu, Pak. Disitulah kemudian sekaligus tips dan trik. Kalau kemudian kita takbiratul ihram, kata Imam Al-Ghazali, salah satu indikator khusyuk ini, kalau sudah takbir Allahu Akbar,
sudah lupa urusan dunia. Ini kan sulit, Pak. Apalagi pangapunten, nek tanggal tua itu Allahu Akbar eling macam-macam. Eling cicilan sepeda, eling gurung bayaran, eling bojo ngomel-ngomel. Itu kan sulit loh, Pak. Saestu, Pak. Allahu Akbar itu wah sulit. Sulit, Pak. Makanya kemudian iman menjadi sesuatu yang penting kalau kita banyak-banyak bersyukur. Cara ngasah iman itu banyak syukur. Nah, kalau syukur ini berdampingan dengan apa? Berdampingan dengan ikhlas. Ikhlas dan banyak bersyukur itu tipsnya, Pak. Saya rasa cukup nggih, Pak? Tuh, ibu-ibu sudah nggih. Satu lagi saja, sudah nggih? Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan gini, Ustaz. Makin besar keimanan atau makin tebal keimanan seseorang itu, maka ujiannya pun juga makin besar. Nah, bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Oke, jelas, Pak. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Tapi solusinya apa? Wa basyiris sabirin. Maka sabar itu jangan dibatasi, Pak. Sabar itu seharusnya tidak ada batasnya. Saestu. Apapun cobaannya. Nah, problemnya bukan problem. Sejatinya kita diberikan ujian sama Allah, itu kemudian pasti makhluknya itu, umatnya itu seharusnya mampu sesuai kadarnya. Ujiannya anak SD ya berbeda dengan SMP. Bobot soal ujian anak SMP berbeda dengan SMA. Makanya kemudian ujiannya muslim ya mungkin ringan-ringan saja. Tapi kalau sudah naik menjadi mukmin agak berat. Naik lagi menjadi muhsin lebih berat. Mukhlis berat sekali. Maka ucapannya Laila Majnun, ya, ucapannya Laila Majnun, syair di dalam salah satu syairnya Abu Nawas itu, Laila Majnun itu kemudian, ya Allah, aku tidak mampu, aku tidak pantas untuk masuk ke surgamu, tapi aku tidak mampu masuk ke nerakamu. Bahasanya Maggie Z, Pak, yang sedang-sedang saja. Itu bahasanya Maggie Z begitu. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, pangapunten sangat, maka kalimat tersebut menjadi kalimat tasawuf yang sangat terkenal. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholat kita, hidup kita, mati kita seluruhnya hanya untuk Allah. Itu kelasnya orang mukhlis. Problemnya saat ini sholat kita, sholat duha kita untuk dunia. Sholat duha cuman kepingin ditambah rezeki. Nggih atau tidak? Nek ndak kepingin ditambah rezeki nggak sholat duha rasanya. Lagi sholat tahajud cuman ingin dinaikkan derajat. Yang tadinya RT naik RW naik lurah naik camat naik bupati naik DPRD mondok ke Medaeng, Pak. Gitu, Pak. Itu problemnya. Jadi sholat kita itu bukan untuk Allah, tapi untuk kehidupan kita. Jadi kita belum mukhlis. Sholat kita hanya bersifat transaksional. Apakah salah? Tidak salah. Wong itu janji Allah kok. Fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyaba asaka maqamam mahmuda. Enggak. Cuman level iman kita itu hanya sebatas itu.
Mungkin belum mukhlis, masih mukmin, kan ngaten. Makanya kemudian surga itu dibuat bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas ya VVIP. Dalam bahasanya Ibnu Katsir itu surganya para kaum muqarrabi, orang-orang yang punya kedekatan pribadi yang luar biasa kepada Allah, muqarrabin. Orang dalam ini, Pak. Yang kedua levelnya orang-orang ashabul yamin. Orang ashabul yamin ini ketika ditimbang di padang mahsyar jegleknya ke kanan timbangannya. Lah kita, Pak, amalan ayo sik gak patek. Enggak. Sembayang ae sik kepingin imbalan gitu. Makanya kemudian bahasanya nopo para masyayikh itu, sholat itu adalah seni untuk merayu Tuhan. Tanpa rahmannya Allah, tanpa rahmatnya Allah, tidak mampu kita meraih surga kita, Pak. Tidak cukup amal kita ini. Nah, ngaten mawon gimana? Baik, cukup nggih? Sudah jam 6. Hanya itu saja yang mampu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallahi fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.